16 media yang undang saya. Untuk menjawab pertanyaan itu? Konsumsi. Orang Papua sendiri mengakui bahwa cuma Presiden Jokowi lah yang memang membangun artinya Papua. Iya. Berkompetisilah secara sehat. Ya, emang Karena harus sehat pangkal. Enggak begitu. Nggak gitu. Sehat terakhir. Datangnya Gibran ke DPP PD Perjuangan dijelaskan, ya clear kan? Iya. Itulah musyawarah yang dianut oleh PD Perjuangan. Itu adanya di situ. Dan harus ada yang namanya komunikasi berarti Bung. Para kadernya sangat komit banget ya dengan partai. Jadi aman terus. Iya. Jadi intinya. Jadi silakan berjuang lagi untuk Pak Prabowo, masih ada Kaisang. Ya. Tapi kan Subianto nampaknya sudah mulai kehabisan akal buat mengejar kemenangan di Pilpres 2024 nanti. Bahkan Pak Prabowo juga sampai membajak, bukan hanya sawah dibajak, tapi relawan Bapak Jokowi dan juga Gibran buat jadi pendukungnya. Memangnya Pak Prabowo masih kurang yakin nih sama dukungan relawan yang udah ada sekarang, yang pasukan 08 itu. Bapak kurang yakin Pak? Ya, semuanya kayak digerus demi mengalahkan lawan politiknya. Kasihan loh Pak, itu Mas Gibran ya sampai keseret-seret ya. Ya namanya juga tuan rumah kan harus memperlakukan tamu selayaknya raja ya. Hanya gara-gara relawannya dibajak sama Pak Prabowo, Mas Gibran ini ibaratnya gula. Banyak semut ya, alias banyak yang ngerubung nih, politisi banyak yang mengerumuni dan mendatangi ya. Tapi tetap hati-hati Mas Gibran ya, bisa jadi mereka mendekat ke Mas Gibran karena ada maunya. Nah, bukan karena ada muaknya. Kalau muak dia bisa make upin. Nah, untuk itu kita akan bahas itu hari ini bersama dengan pakar yang bukan pakar sebenarnya ya. Pakar, tapi pakai dago depannya. Oh, dago pakar ya. Di Bandung naik ya. ke atas, ya, betul. Ada Bung Didin, apa kabar Bung Didin? Baik. Yang menarik buat saya adalah itu, bukan pertemuan Prabowo sama Gibrannya. Menarik angkringannya, itu menunya apa ya kira-kira ya? Saya juga penasaran, karena kayaknya enak banget angkringannya. Kan kalau Solo tuh pasti banyak makanan-makanan enak tuh kulinernya mungkin ya. udah kangen nongkrong di angkringan. Betul. Tapi yang lebih tahu lagi, narasumber kita yang sudah kelihatannya sudah lihat. Betul. Ini adalah Budi Doremi ya. Ini Pak Hendro Priyono. Gimana Pak Hendro? Mang Dadang. Oh, Mang Dadang. Mang Dadang kok ada kumisnya sekarang? Ya, puntennya. Oh. Ini sekarang sudah jadi tim ses. Oh, jadi tim ses. Oh, tim sukses. Tim sukses. Tim sukses. Kan. Tim apa? Tim ses kok, tim sukses. Loh. Itu mah yang lain. Kalau saya mah tim ngeses. Tahu ngeses nggak? Kirain itu ngeces ya? Itu ngeces. Ya, ini baru sulam kumis. Ada tuh suram alis. Kan udah ada. Kumis. Udah ada. Ya, berapa tahun itu silam? Banyak banget kan? Nah kan ternyata saya baru tahu kalau sulam kumis itu diambil dari rambut asli. Oh, rambut atas. Nah ini rambut bawah. Oh. Iya, di salon Jambi sana ada. Ada ya, khusus ya? Saya baru mau baunya agak beda ya. Itu mending dari jauh. Saya tiap hari deket gini. Mungkin baru 1 hari 2 hari bangkis mulu kali ya? Iya kayaknya ya. Kayaknya ini ya, nempel banget gitu loh. Ya, ini saya kan orang disulam ya. Iya. Saya mah diobras. Oh, lu obras. Jadi lebih kencang. Oh, itu Sulam kan gini. Iya. Pakai mesin obras. di penjahit mana itu ngobrasnya? Oh, itu biasa kita di Permata Hijau ITC tuh ada ya. Wah, obras. Nggak usah iklan juga. Oh, iya. Gini kan lagi mau ngebahas mengenai bajak membajak. Nah, ini Kang Dadang. Soal Pak Prabowo dan Gerindra kemarin yang kan di Solo. Sampai gerilya ke Solo nih. Saya mah langsung capek menjawab itu ya. Kenapa sih? Ada 16 media yang undang saya. Untuk menjawab pertanyaan itu? Konsumsi. Saya pikir Kang Dadang tahu banget persoalannya. Ya, minimal saya dengar. Dengar. Oh, dengar. Apa? Katanya gosip-gosipnya apa? Puntennya. Ya. Jadi itu mah dari apa yang saya lihat itu ya. Jadinya memang sebenarnya Mau main sulap. Potong isi. Bukan mau silat kalau gitu. Oh, beda lagi ya. Persiapan menjawab. Ya. Oh, iya. Udah. Jadi ketika siapa dia namanya tadi? Pak Prabowo. Iya. Aduh, cunihin ya. Cunihin ya. Iya. Iya. Maksudnya kan Begitulah. ini kan berebut relawan. Iya. Di sana kan ada relawan Jokowi, ada relawan Gibran. Relawan kan banyak. Kenapa ngambil yang itu ya? Nah. Karena itu simbol. Jadi seolah-olah mungkin dengan mengambil relawannya
yang seolah-olah adalah relawannya Gibran, itu sepertinya Pak Prabowo mau bilang, aing ya yang dipilih oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitulah. Oh. Keren mau ngomong aing mah macan. Karena sempat di-endorse itu kali ya, jadi pede banget dia ya. Itu yang menarik sebetulnya, yang luar biasa, magnet yang luar biasa itu Gibran sebetulnya. Betul. Iya kan? Karena Gibran ini muda, berani, nyeleneh, wali kota, anak presiden. Siapa yang tidak pengen ini? Betul. Ya kan? Problemnya adalah Gibran ini siapapun yang datang ke kota Solo itu selalu dilayani. Karena menganggap dia itu adalah senior, pejabat negara, itu wajar. Karena Gibran itu betul-betul tuan rumah yang baik. Setiap tamu dianggap raja oleh dia kan. Iya. Tamu ada raja kan gitu ya. Tamu adalah jangankan Prabowo, Rocky Gerung aja dilayani. Ya, itu luar biasa. Kalau saya kesana sih dilayanin gak ya sama Mas Gibran ya? Oh iya jelas dilayani. Iya. Tapi belanja ya, jangan cuma main doang. Belanja di kota Solo maksudnya itu. Oh iya kan jalan-jalan kuliner belanja gitu. Iya. Nah ini fenomena rebutan relawan ini kemudian menjadi sangat politis. Ya, Tadinya mah kirain relawan beneran, nggak taunya itu adalah kader Gerindra yang dikasih baju relawan. Jumlahnya jumlahnya nggak sampai 20, tapi kemudian diklaim itu sebagai relawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya semacam itulah. Iya. Oh, mungkin memang benar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi jumlahnya nggak nyampe 20. Iya, kalau relawan dari 2 provinsi minimal kan buah. Oh iya Jadi betul. kesannya masyarakat itu relawan Prabowo udah bersatu dengan relawan yang didatangin gitu Iya. kan ya. Iya, kira-kira begitulah. Iya. Nah, jadi ini maksudnya kan begini. Dalam situasi menjelang Pilpres seperti ini, klaim itu akan selalu hadir. Betul. Ada yang klaim dia didukung oleh banyak ulama, ada yang klaim dia didukung oleh banyak ormas, ada lagi klaim dia banyak didukung oleh waria. Yang mana itu saya nggak pernah dengar. Dulu. Oh dulu. Itu Iya, kalau iya, orang iya. dan yang nyapres pasti. Waria juga punya hak pilih Iya, kan? iya, iya, Betul. Tapi kalau ngelihat, mungkin Bu Nini juga sempat ada beberapa tweet gitu ya, foto-fotonya Mas Gibran yang makan sama Pak Prabowo gitu ya. Saya takut lama-lama Pak Prabowo jadi nyaman sama Mas Gibran. Ya nyaman sebagai Makan seorang pagi. Iya, pasti. ayah kepada anaknya mungkin ya. Iya, betul. Tapi yang lebih lucu adalah ada yang menjodoh-jodohkan bahwa Prabowo akan mengambil Gibran sebagai wakilnya. Ini kan sebuah lelucon yang ngelucu. Gimana? Sebuah lelucon yang lucu. Iya. Aman ya? Sebetulnya kenapa ya kok kepikiran menjambangi apa namanya Solo. Solo? Kenapa dia Kan malah menyambangi Papua jauh ya. Iya. Dan nggak ada Mau ngapain siapa-siapa. juga? Kenapa tidak mendekati rakyat, menebar simpati untuk rakyat yang akan memilih mereka gitu? Itu kalau capres yang serius. Kalau capres yang pengen buru-buru menang ya mungkin caranya ngambil yang kelihatan populer saja. Tapi memang kalau dari sisi logika kampanye, ya mungkin seperti itu harusnya. Cuman ada yang nekat seperti Pak Ganjar itu kan benar-benar nemuin yang rakyat dia kan memilih dia yang ada di sudut-sudut, ada di kota-kota, diajak lari sehat dan sebagainya. Dengan berbagai cara Iya, ada satu yang nyaman di rumah ibadah, ada. Iya kan? Kan gitu. Ada satu yang mungkin manuvernya ke keluarga presiden dulu. Iya. Ya nanti habis Gibran nanti mungkin Kaisang, habis Kaisang mungkin kakaknya, kita nggak tahu. Ya seperti itu terus. Ada kan yang perempuan? Oh iya betul. Iya kan gitu. Kira-kira begitu. Di Medan lalu ya. Medan. Di Medan itu kan istri wali kota Medan. Iya. Betul. Ya tapi kan yang namanya kalau misalkan Pak Wali Kota gitu kan pasti kalau menyambut itu pasti gitu ya. Tapi sebetulnya menjelang Pilpres sah-sah aja sih kemana juga ya. Cuma masalahnya kan efeknya jadi Mas Gibran dipanggil sama PDIP. Iya kan PDI itu dikenal sebagai partai yang disiplin. Iya. Iya kan? Tidak mungkin ada beberapa partai yang bodoh amat. Enggak, kalau di PDI kan tidak, dia disiplin, taat, komando lah gitu ya. Dijelaskan jadi kenapa. tidak pandang bulu lah. Mang Dadang biasanya saya dimin loh Mang Dadang. Iya, Mana Sundanya mana? Ini kan Sunda. Tuh, mulai ngayun. Tidak pandang bulu ya, karena memandang-pandang bulu itu perbuatan yang tidak sopan. Betul, tidak pandang buuk. Buuk tahu buuk? Enggak tahu lagi. Rambut, bahasa Sunda. Ada buuk, ada buluk, beda. Buluk gimana? Buluk udah lama banget di pojokan. Oh, kayak udah disarang gitu ya, buluk ya. Sampai besarang. Gitu. Jadi jangan kemudian kita jadi kaget kalau dilihat, kok Prabowo dengan Gibran begini. Oh tidak, ini politik. Iya. Gibran kan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo kan, tidak ada masalah. Boleh aja dekat, ya kan? Nggak masalah. Tapi bahwa kemudian ada asumsi
Gibran mendukung Pak Prabowo kan sudah dijawab kemarin. Iya. Saya taat dengan Ibu Ketua Umum, Iya. saya tidak ada kaitan dengan mendukung Pak. Itu kan begitunya. Sudah ada ya, seperti itu ya. Dan Nya. sebelumnya juga yang datang ke Gibran banyak kan, seperti Rocky Gerung tadi kan. Banyak. Iya, Rocky Walaupun Gerung. dalam- Banyak. Bahkan Anies juga pernah datang. Oh iya, Oh kita iya, akan iya. tunggu ceritanya seperti apa. Kita akan kembali setelah ini. Sabar dulu, tetap di Debat Kandidat Benjol. Benjol. Saya ke warteg dulu. Nggak usah keluar dulu. Ketua DPC PDI Perjuangan Efek Sudi sempat geram dengan tindakan tersebut ya. Bahkan Iya. katanya Efek Sudi sempat mengatakan bahwa pengkhianat akan dilaknat Tuhan. Apakah para narasumber setuju dengan ungkapan itu? Pengkhianat Pengkhianat akan Akan di... dilaknat Tuhan. Laknat Tuhan. Itu Pak Rudi? Iya. Iya. Itu kan statement yang berlaku untuk umum. Ya. Mungkin Pak Rudi itu, Pak Didin, Ya. dia mencoba memberikan gambaran orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan partainya Ya. yang dianggap berkhianat. Kemudian satu-satu mereka dalam keadaan yang mungkin secara politik itu tidak menguntungkan lah. Mungkin itu maksudnya. Tapi tentu ini tidak diarahkan ke Gibran. Gibran bagaimana mau dilaknat? Pertama, dia sudah wali kota Solo. Iya. Dia anak Pak Jokowi dan dia punya popularitas yang cukup tinggi. Iya. Followernya berapa? Banyak sekali. Banyak banget apalagi di tweet ya. Itu Nah. sampai Mas Gibran Ya. kenapa nih? Sekarang. Oh, suka. Mas Dadang udah lama. Tereret, tereret, tetet, nggak ada ya. Ororot. Karena sampai di Musik gitu ya. Musik ska gitu kan. Pakai tempolong gitu. Teret. Itu tadi. Tereret. Pakai tempolong yang ditiup sama disedot ya. Betul. Jadi kalau kita lihat memang di tweetnya Mas Gibran juga banyak yang ada yang menyerang juga Mas Gibrannya gitu. Dan Mas Gibran pasti meme-nya sama. Selalu begini. Iya. Yaitu kerendahan hati seorang Gibran. Betul. Saya pikir kita tentu sebagai rakyat jelata yang berpikiran waras, tentu sebagai penikmat drama-drama politik ini kita hanya bisa melihat. Iya. Tidak perlu juga menghujat. Tapi kemudian kalau kita lihat memang masyarakat ada juga yang kemudian menyayangkan Pak Prabowo menyeret-nyeret Gibran itu dalam politiknya. Maksudnya gini, kalau jantan ya nggak usah narik-narik Pak Gibran. Kalau berani narik Pak Jokowi. Bahwa, loh iya maksudnya, Lebih serem ya. iya, bahwa saya akan meneruskan kerja Pak Jokowi. Kerja yang mana, kan gitu. Iya. Apakah Pak Prabowo ini mampu seperti Pak Jokowi yang paham tentang pertanian, paham tentang industri hilir, Iya. paham tentang budaya, paham tentang bagaimana Papua, kan gitu. Iya. Karena pada sejarahnya kan Papua itu diabaikan kan sejak Iya. zaman mertuanya Pak Prabowo. Orang Papua Sejak sendiri dulu. mengakui bahwa cuma Presiden Jokowi lah yang memang Iya. membangun Artinya Papua. Iya. berkompetisilah secara sehat. There, ya. Emang Karena harus sehat pangkal. Panda. Enggak begitu. Nggak gitu. Sehat itu terakhir. Bersih pak. Bersih pangkal Iya, sehat. iya. Bersih. Ramai pangkal, Hemat pangkal kaya. Kaya. ramai pangkal, pangkalan ojek. Oh, iya. Sekarang udah nggak ada pangkalan ojek nggak ada ya? Udah Oh. lebih ke online kan sekarang Bu betul. Didi. Tapi ada juga ya. pangkal kan di trotoar. Iya kan, Bang Dadang biasanya mangkal di trotoar ya? Oh tergantung. Oh, tergantung. Kalau lagi BO, Tapi sekarang kan udah jadi tim butuh ses ojek. ya. BO, Oh, kirain betul. butuh ojek. Iya, bukan Ya. open ya. Ya udah tim ses jadi tahu semuanya sekarang. Iya, Lagi kayak dan tim ses. berbeda. Suluk dulu kayaknya Kan ada udah tim tahu ses ya. nih. Saya tim sesnya, tim ses. Iya. Oh, tim sesnya tim ses Iya. jadinya. Oh, dari tim ses ada tim ses lagi Iya. gitu. Jadi misalnya tim ses itu nggak sukses, berarti saya yang ikut situ. Oh. Tim tak sukses. Tim ses. Oke, tim ses. Tim tak sukses. Nah ini mungkin kira-kira kenapa ya kalau misalkan dari seorang tim ses juga pasti kita pengen bertanya-tanya ya. Kenapa Pak Prabowo ini sampai bergerilya untuk membajak relawan dari kubu lain? Sepertinya kan Pak Prabowo kehilangan suara dari pendukung yang satu lagi. membajak ya istilahnya membajak ya. Membajak. Kalau membajak sawah kan manfaatnya udah Kan udah punya pendukung waktu itu. Kan relawannya cuma satu, Noel itu kan. Nggak ada lagi. Relawan cuma Kalau satu. Sunda malah gini nih. Itu Ah, Noel. Noel. Oh, Noel, Noel kata juga. kerja ya. Sunda. Iya, Iya, iya. mungkin ya ini asumsi kan. Mungkin saja Pak Prabowo udah mengiri lihat relawannya Pak Ganjar yang jumlahnya Iya. 3.000 organ, banyak kan. Iya. 3.000 organisasi 3.000 relawan itu Pak organisasi. Ganjar. Dilihat, waduh, ambil satu mungkin gitu. Mungkin gitu. Ya sekedar colek-colek ombak, sekedar tes ombak. Bisa nggak nih gitu ya? Bisa nggak nih gitu? Ternyata nggak bisa.
Gibrannya nggak mau. Dan apalagi begitu Gibran sudah menjelaskan ke Clear dong. PDIP. Betul. Iya, Karena kemarin tuh hanya makan di Solo, lalu pulang dengan kecewa. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau ngelihat foto pas pulang lagi dengan makannya kecewa, sih, bukan pulang dengan timnya. Pulang dengan emang nggak pulang pakai hampers? Biasanya kan kalau misalkan kita ke istana, pulang dengan hampers, ya kan? Emang kalau ke tempatnya Mas Gibran di Solo gitu ya, kita ke tempat Mas Wali gitu nggak dikasih apa gitu, hampers apa gitu? kan pejabat tuh namanya gratifikasi, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Harusnya Pak Prabowo yang ninggalin dong. Nggak, maksudnya kayak kita ke ulang tahun kan suka dikasih goodie bag. Wah, kalau Ini kalau goodie bag emang enak. Nah, teman saya kemarin dapat goodie bag. Itu goodie. Goodie. Oh, jadi pulang acara gatal-gatal. Gatal-gatal. Gatal-gatal satu tas. Namanya goodie bag. Jadi gatel gitu Gatel. ya. Sampai hari ini goodie kan. Oh. Atau mungkin kecewanya bukan karena nggak didukung sama Mas Gibran, karena nggak ada goodie bag tadi. Oh, kecewa bisa nggak aja goodie. kan, iya. Ya- Kan kita pulang dengan tangan kosong. Tapi itu ya, politik itu kan semua kemungkinan akan dijajaki. Semua kemungkinan. Relawan diembat, apa. Wah, pokoknya semua kemungkinan. Makanya semua tokoh didatengin gitu Semua kan. tokoh didatengin. Supaya masyarakat melihat bahwa oh iya didukung ini. Padahal juga belum tentu kan gitu. Iya. Padahal sudah punya pendukung sendiri. Hah? 08. Punya pendukung juga pastilah. Prabowo punya. Oh, di survei kan juga ada angkanya, artinya ada pendukungnya. Entah benar entah enggak itu urusan lain, tapi ada pendukungnya adalah. Iya. Minimal kan Bu Titi ya, mantan istrinya. Ya. Dia sudah ikutan Ya. nyalek kan berarti Selalu, kan ya. dukung. Iya, iya. Iya. Dekat 5 tahun. 5 tahunan dekatnya ya. Iya. 5 tahunan dekat tapi nggak jadi-jadi. Dekat, jauh lagi dekat, jauh lagi. Iya, Artinya terombang-ambing beliau itu. Iya. Kasihan. Iya. Nah, artinya bahwa inilah politik, semua kemungkinan akan diambil. Bahwa kemudian itu terjadi di masyarakat, terjadi protes, terjadi kritikan, Iya. terjadi nyinyiran, ya itu resiko yang harus diambil. Kalau nggak mau dinyinyirin ya jangan nyapres. Iya. Iya. Kan gitu. Dan awalnya memang orang juga kaget dengan Gibran ya, kok bisa begini gitu kan ya. Iya, Terus awalnya. setelah- Tapi kan dengan datangnya Gibran ke DPP PD Iya. Perjuangan dijelaskan, ya clear kan. Iya. Itulah musyawarah yang dianut oleh PD Perjuangan. Iya, Itu iya. adanya di situ. Dan Para- harus ada para- yang namanya komunikasi berarti Bung. Para Iya. kadernya sangat komit banget ya Betul. dengan partai begitu. Jadi aman kalau soal itu. Iya. Jadi intinya Jadi silakan berjuang lagi untuk Pak Prabowo, Iya. masih ada Kaisang. Ya. tapi kan kalau Kaisang kan Mas Kaisang itu belum jadi apa-apa. Iya. Ya Kan paling dia- kalau Mas Kaisang fans-fansnya ya. Jadi YouTuber kan. Iya. Coba minta betul. diwawancarai Yang, Kaisang. ya, yang paling benar itu mendatangi rakyat lah. Bagaimana caranya Betul. Iya. menyampaikan gagasan-gagasannya Itu yang untuk paling memimpin pas. gitu. Jadi jangan kemudian ngomong misalnya, oh negara kita nih begini. Jangan gitu. Dekati masyarakat, lalu jelaskan. Iya. Kalau saya nanti jadi presiden, Nah, saya akan begini dan begitu. Apakah Anda mau begini dan begitu? Gitu misalnya. tapi ada yang capres yang membanding-bandingkan. Oh iya, emang bisanya cuma itu kan. Kalau itu ya. Iya, kan berarti setiap capres terlihat ya, ada yang membanding-banding ke, Ya. ada yang pengennya ngebajak sana sini. Jadi kalau Itu udah membanding-bandingkan kelihatan. terus mengkritik itu bukan cuma capres saja yang bisa, masyarakat biasa juga bisa dilakukan. Iya, netizen jadi. Ya, begitu. Iya kan. Jadi Ya, kalau Kang Dadang ya. menurut Wah, berarti kalau menurut Kang Dadang sebenarnya dengan bajak-membajak ini sebenarnya bukan nggak ada yang dibajak-bajak ya. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada relawan dibajak karena memang itu relawannya relawan Gerindra. Kan? Ya. Nggak dibajak. Kenapa Punya dia. tidak dibajak? Karena relawan bukan sawah. Karena membutuhkan yang namanya kerbau, ya kan Iya. membutuhkan orang-orangan sawah, Iya. bibit. Ya orang-orang sawah jangan lihat saya dong. Ini ada peluang Orang-orangan saya yang masuk mana? pupuk nggak? Ya, Masuk pupuk, saya mau masuk pupuk. Tadi ngomongin persawahan. enggak, saya lagi ngomongin orang-orangan sawah. Saya Orang-orang ngeliat ke sini sawah. salah. Iya, iya. Saya ngeliat ke sini salah Iya. takutnya. Jadi saya ngeliat ke depan aja. Habis- Kan pasti bukan orang-orangan sawah. Ngeliat kerbau ke sana, orang-orang sawah ke saya. Jadi Tapi kan macam mending kan, kan? Mau kemana Kang? Oh, enggak, ini Udah bersih-bersih. tiba-tiba ke sana Iya. aja. Oke, itu dia tadi mungkin Bung Didin ada closing statement. Ya seperti tadi katakan, saya katakan bahwa calon presiden itu lebih akan didengar oleh masyarakat. Siapa sebenarnya dia akan menilai kan, Betul. bukan cuma sekedar menemui tokoh-tokoh. Oke, jadi harus itu dekat penting dengan sih. rakyat ya. Cuma kan masyarakat benar apa betul dia dukung ini kan jadi rancu Betul. gitu kan. Oke. Kang Dadang ada closing statement? Iya, bahwa dalam setiap pilpres akan selalu ada manuver-manuver. Nah. Dan kita jangan gampang kaget. Ya. Biasa aja melihat seperti itu. Oke. Ya, ini kan belum juga masa kampanye.
Nanti pada bulan November sampai dengan Februari tanggal 10 tahun depan, itu masa kampanye akan jauh lebih mengejutkan lagi. Nah, belum akan mengejutkan karena sekarang kan baru tokoh-tokohnya datengin. Iya. Nanti tempat-tempat keramat yang dulu. Nanti kuburan tuh jadi tempat favorit. Iya. Betul ya, untuk betapa ya biasanya ya, betapa malang nasibku. Itu betapa. Iya. Oh, Michael Jackson. Udah lebih gemuk ya sekarang Michael ya. Dadang. Oke, baik, kalau gitu kita akan membahas lagi pastinya ya Ya. berita-berita yang semakin menarik di dunia perpolitikan. Kalau gitu kami bertiga pamit dulu. Jangan lupa saksikan terus debat kandidat Benjo. Kang Dedang. Mau Mau kemana? Hah? Mau kemana? Tim Sesma keliling kerjaannya. Oh iya, gak gitu juga kalau keliling. Loh, katanya keliling.